tidak cuma digital marketing, cuma juga pakai cara-cara. Gue tuh balik dari Jerman tahun lalu. Awalnya sih ngurusin usaha ya. Terus kalian pengen bermusik di sini dan ya pop itu easy listening ya. Jadi kalau misalnya berarti kita bikin lagu terlalu kompleks pun mungkin yang bisa benar-benar mengerti itu nggak terlalu banyak. Mungkin orang-orang profesor bisa mengerti, wah ini indah gitu. Cuman pop itu enak aja didengarnya. Jadi sekarang ini gue mau bikin lagu tuh asal enak di hati, enak didengar, ya jadilah lagu. Nah, gitu. Di Jerman sendiri apa yang dilakukan? Di Jerman itu masih banyaknya pengalaman ya, pengalaman produksi di Jerman tuh banyak. Dulu tuh waktu masih kuliah, karena kuliah sama studio tuh kampus nggak jauh, 15 menitan. Jadi sering tuh terkadang 2 hari di studio sama di kampus baru pulang gitu loh. Jadi banyak teknik-teknik produksi itu dipelajari di sana. Nah kalau komposisi, dulu sih waktu masih sekolah ya, masih SMA tuh belajar komposisi. Kan teknik-teknik produksi, makanya kita kalau misalnya produksi di bareng Satrio atau Adam atau Membi itu udah usah pusing-pusing lah, cepet sehari selesai gitu. Karena udah terbiasa. Kan namanya bulan itu namanya musik itu lebih lalu ini kenapa kan tadi ciptaan lagu bahasa Inggris juga ya, kenapa lagu-lagu bahasa Inggris saja kan lebih nyaman di diri lo dan tidak tergantung dengan kata-katanya Ari Lasso. Nah, seperti apa itu? Menyanyikan lagu Ari Lasso itu untuk saya juga ya menyenangkan masa kecil saya juga. Kedua yang ada Ranger ya? Rangernya Yoi dong. Oke, boleh. Jadi menyanyikan lagu Arti Cinta itu pun untuk saya tuh kebanggaan. Bangga untuk bisa menyanyikan lagu Arti Cinta. Dan sejujurnya ini untung ya, Iqlaidah produsernya jago ya. Jadi kita bisa saling connect, cepet dan produksinya nyaman. Jadi sebenarnya lagu Arti Cinta ini untuk saya tuh bukan merasa cover, tapi merasa seperti lagu sendiri sekarang sebenarnya. Ada kebanggaan di situ ya sebenarnya. Itu ada dalam kehidupanmu tadi lu bilang pernah putus cinta lah gitu. Yoi, tetap ya setiap orang pernah lah putus cinta ya. Cuma sebenarnya arti cinta ini kan bagaikan kita ini pengen bikin ceweknya tuh mengerti bahwa sebenarnya untuk pilihan yang benar bukan dia sebenarnya kan. Ada 3 orang di cerita ini, di kisah ini. Nah untuk gue ini arti cinta ini tuh bukan begitu juga, cuman bagaimana menyampaikan ke perempuan cinta yang gue ada ini tuh sebenarnya nggak bisa diekspresikan dengan bahasa, dengan aksi pun susah. Satunya cara saya bisa mengekspresikan rasa cinta ini oleh lagu. Tapi relate juga nggak sih sama kisah cinta kamu? Wah banget sebenarnya ya, sebenarnya relate banget ya. Ya saya sejak putus cinta terakhir kali sampai sekarang belum pacaran lagi. Segitu kenanya ya. Sampai sekarang. Trauma atau seperti apa sih mas? Bukan trauma juga ya, cuman mengesankan kisah waktu itu tuh. Jadi sekarang tuh mau mencari cinta baru pun belum ketemu aja kali orangnya ya. Belum move on? Move on sih udah ya. Habis launching inilah ya kayaknya. Abis ini launching ini ya. Jadi deketin ceweknya pakai lagu yang Itu dia nyanyikan iya sendiri. dong. Harus gitu kayaknya. Anak keren dia. Bawain lagu dari Ari Lasso Aku Cinta di mana orang sudah mengenal lagu itu ayat dari intro dan lain-lain. Yang pertama respon dari Ari Lasso, lagunya akan dibawain lagi, akan di remake ulang lagi. Yang kedua, bagaimana memandang stigma orang-orang membawa lagu Ari Lasso, pasti ekspektasi yang harusnya lebih enak dari Ari Lasso atau sebanding lah sama Ari Lasso. Kita ini kan kalau menciptakan seni pasti akan dibandingkan dan setiap artis tuh harus terbiasa dibandingkan seperti itu. Tapi untuk saya tuh lagu ini saya ciptakan untuk diri pribadi dan untuk membantu orang-orang di saat-saat putus cinta seperti saya dulu. Saya dengarkan lagu ini tuh merasa lebih enak ya, lebih nyaman. Wah ternyata bukan cuma gua doang yang tersakiti, tapi orang lain pun tersakiti. Harapan gua tuh orang-orang lain pun mendengar lagu ini tuh bukan membandingkan, tapi lebih bisa menerima versi baru ini loh. Siapa tahu orang denger versi gue ini lebih relate daripada versi Ari Lasso. Seperti itu sih. Nah yang kedua, respon Ari Lasso setelah ada izin gak sih kayak om mau remake lagu Cinta nih gini-gini, izin perizinannya dan ngobrol sama Ari Lasso gimana? Kalau opsional kan gue udah telepon, diundang, tapi sudah bilang kan.
sekarang ini lagi ngerespon. Tapi dulu Om Tono pernah telepon sama Ari Lasso. Dan ya saya nggak tahu pasti dan nggak bisa bilang pasti apa yang dirasakan Ari Lasso. Tapi kalau saya sendiri sejujurnya, ini kalau ada orang membawakan lagu saya bangga. Dan harapan saya Ari Lasso juga bangga mau saya bawakan lagunya ini. Bang Satria mungkin gimana ini memilih untuk Tadi menjawab yang tadi sebenarnya kan kalau izin untuk didengarkan memang udah lewat publishing, udah lewat label. Berarti sudah atas izin artisnya, sudah atas izin pencipta lagunya dan aransemennya. Nah, dibikin sekarang ini untuk era kekinian. Tadi dari di pasar ceritakan kita bikin sesimpel mungkin karena makna dan lirik lagunya sangat baik, sangat bagus sekali. Jadi kita bikin sesimpel mungkin dengan alasan yang tidak terlalu massive. Kita bikin supaya sehingga bisa memperkenalkan karakter suaranya Claudia, sehingga bisa menjadi option mana yang lebih bisa didengarkan, karena kan banyak musik yang bisa didengarkan dan suaranya yang banyak ini menjadi option untuk dengarkan. Oke, mau lihat versi manisnya nih, versi slownya, versi halusnya, Mbak, silakan ke Claudia. Mau lihat versi rocknya, balik lagi ke Alexander. Itu perbedaannya hanya di versi manis dan versi rock dan seperti itu. Versi manis, versi rock, dan versi suaranya sangat berbeda. Beda banget. Sempat ada itu nggak sih, artinya mendengar dulu suaranya Cody sebelum mengambil lagunya Oh iya, itu kita lakukan dengan beberapa tim. Ada timnya dari ada Mas Seno, ada timnya juga dari Claudia, ada tim dari saya juga. Jadi sebelum lagu itu dikeluarkan, kita studi, kita lempar ke beberapa orang dan terutama orang-orang radio. Apakah ini radio friendly, fokus utamanya. Kedua, apakah ini layak untuk ditayangkan, itu dari kedua. Dan orang-orang di SP kita search dulu. Ketika mereka udah bilang dan contreng semua dan di atas 75% contreng, oke kita keluarkan. ke depan apa lagi Cody akan Kedepan ya, wah sebenarnya kan baru 3 lagu ya. Jadi EP pun belum ya, cuma 6 lagu kan ya. Jadi sih harapan gue sih bisa jadi 1 album. Ya. Dan saya sangat nyaman produksi Om Satrio, Om Remdi, Adam, sangat nyaman lah ya. Karena sebenarnya pas kita kerja workshop di studio itu, ini harus kayak memperkenalkan diri. Apakah kita connect visinya ini? Apa kita mendengarkan hal yang sama walaupun belum nyata? Apa kita mendengarkan hal yang sama? Dan ya puji Tuhan sih dengan tim yang ini nih kita satu image, satu visi. Kita bisa mendengarkan suatu hal yang belum terjadi, belum nyata, kita bisa dengerin di otaknya itu sama kedengerannya gitu loh. Connect jadinya kita ini. jangan mau bikin album Oh jelas. Seterusnya mau create 100 album pun hayo. siap tadi ya